Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romansa dengan NIM 171010355, Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Di sini saya diberi kesempatan untuk menerangkan pada pertemuan pertama akan membahas pengertian dan karakteristik sastra populer. Pernahkah Anda mendengar mengenai sastra populer? Meski belum mengetahui secara detail apa itu sastra populer, pastinya Anda pernah dengar atau pernah membaca dan melihat sastra populer tersebut. Sebelum membahas mengenai sastra populer secara mendalam, kita harus memahami bahwa karya sastra di Indonesia banyak jenisnya. Selama ini, karya sastra dan kesusastraan sedikit banyaknya memengaruhi cara pandang kita dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya, sadar atau tidak, nari di dalam karya sastra juga menjadi pengaruh dari pemikiran. Hal ini juga berlaku pada karya sastra populer yang mempengaruhi pemikiran modern. Sebagai produk budaya populer, tentu saja karya sastra ini banyak diminati oleh masyarakat luas. Karya sastra atau cerita yang disajikan biasanya memang dekat atau lekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, yang kemudian menjadi salah satu daya tarik dan karya sastra populer itu. Sehingga pembaca tidak perlu bersusah payah untuk menginterpretasikan apa yang terkandung di dalam cerita sastra populer. Pengertian sastra populer menurut para ahli diantaranya Umar Khayyam. Umar Khayyam berpendapat bahwa sastra populer dari sasaran pembacanya dan proses pendistribusiannya secara sastra tersebut diartikan sebagai sastra yang ditulis untuk selera populer dan kemudian disajikan sebagai barang di dagangan. Menurut Khayyam, sastra populer ini bersifat artifisial atau sementara. Sastra populer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari. Di kalangan remaja, karya sastra ini sering disebut karya pop. Aspek membaca. Sastra populer terjadi pada masanya dan penggemarnya saat itu. 2. Intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema. Sastra ini menampilkan masalah-masalah secara ringan dan hanya menyajikan rekaman kehidupan tokoh yang ditulis, sehingga tidak ditulis secara mendalam karena fungsinya hanya untuk menghibur. Dan ketiga, fungsi. Seperti yang sudah disebutkan, sastra sejenis ini hanya sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan semata. 4. Struktur. Struktur yang terbentuk pada sastra populer adalah sastra hiburan ini menekankan pada plot yang menampilkan tokoh hanya dari segi emosi asli, dan sastra ini seolah memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis sehingga bisa dibaca. 5. Sifat sastra populer ini biasanya tergolong klise atau selalu diulang-ulang karena tujuannya mengabdi atau menuruti selera pembaca atau memenuhi target pasar atau komersil. 6. Situasional. Karya dalam sastra populer ini terkenal atau populernya hanya sementara saat itu saja. Ketika ada karya baru yang muncul dan lebih menarik, maka sastra populer sebelumnya akan tenggelam dan dilupakan. 7. Banyak dikritik. Oleh karena itu, karya sastra populer biasanya banyak mendapatkan kritik baik maupun kritik negatif untuk terus menaikkan popularitas karya sastra. 8. Kontemporer. Karena sifatnya menghibur, biasanya karya sastra ini terbangun dari berbagai perpaduan unsur gaya penulisan dalam sebuah karya sastra. Biasanya panduan penulisan biasa memadukan unsur klasik dan unsur modern. Demikian pengantar diskusi pada pertemuan yang saya sudah paparkan ini. Terima kasih untuk waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.